HP gaming 1 jutaan masih berasa kentang. Kali ini nih dia punya daftar HP gaming 2 jutaan yang sudah punya spesifikasi yang cukup layak buat main game berat seperti Honkai Impact atau Genshin Impact. Ditambah lagi beberapa lainnya sudah punya fitur fast charging. Kira-kira apa aja ya produknya? Tanpa panjang kali lebar, kita masuk ke videonya. Masuk ke produk pertama, ada Redmi Note 13 5G. Redmi Note 13 5G juga memiliki beberapa poin menarik, mulai dari sudah didukung sertifikasi IP54 rating. Layarnya juga udah terlindungi Corning Gorilla Glass 5 yang pasti jeroannya juga udah support gaming banget. Seperti chipset Dimensity 6080 dengan kombinasi RAM 8GB dan storage 256GB. Bikin Redmi Note 13 gak bisa dipandang sebelah mata. Ditambah lagi layarnya yang sudah pakai panel AMOLED 120Hz. Untuk experience gamenya, untuk game seperti CODM dan PUBG Mobile, smartphone ini bisa stabil di 58 fps selama digunakan dalam game. Tanpa ada throttling dalam game, bikin smartphone ini masih layak digunakan untuk gaming. Untuk main Genshin Impact pun, doi bisa stabil di 38 fps, tapi dengan suhu yang cukup tinggi. Sebenarnya sih dalam performa gaming casual, Redmi Note 13 5G masih terbilang playable. Paling yang sedikit jadi catatan di luar performa, seperti speakernya masih belum stereo dan sensor fingerprintnya masih bertipe side mounted alias belum under display. Oh ya, untuk perekaman videonya juga masih mentok di 1080 pixel aja ya. Tapi kalau kamu tertarik, ada di scene berikut ini untuk spesifikasi dan harganya. Selanjutnya ada Realme 13. Smartphone ini masih sering dianggap sepele karena pakai Snapdragon 685. Sebenarnya untuk kebutuhan sehari-hari dan gaming casual, ingat ya, casual bukan kompetitif. Realme 13 udah sangat cukup baik loh guys. Bang Bewok juga udah ngetes performanya dengan Antutu benchmark dan hasilnya Realme 13 dapat skor sekitar 358.000 poin. Main game HOK di settingan rata kanan juga udah sabi banget dan pastinya udah sangat lancar. Begitupun untuk game PUBG Mobile yang masih very well untuk dimainkan. Kita akan dapat visual yang smooth banget, tapi ini dia ingetin, kalian perlu aktifin fitur GT Mode supaya bisa ngeboost performanya waktu lagi main game. Dan untuk mendukung kebutuhan gaming, Realme 13 menawarkan layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, serta menggunakan panel AMOLED E4 120Hz. Nah, berikut harga terupdate-nya ya. Kemudian ada Poco X5 5G. Smartphone ini sudah membuktikan performanya. Waktu kita tes Antutu, doi bisa dapetin skor Antutu 400 ribuan lebih. Buat performa gamingnya juga oke banget. Main game dari 100% baterai sampai 0% bisa 6,5 jam non-stop tanpa kendala. Mobile Legends, PUBG Mobile, Apex Legends, semuanya lancar jaya. Mungkin ini nggak terlepas dari chipsetnya yang udah pakai Qualcomm Snapdragon 695 5G ya, price bukannya. Selain chipsetnya, Poco X5 5G juga dilengkapi sama layar AMOLED yang mana jadi salah satu peningkatan dari Poco X3 NFC. Untuk refresh rate-nya sih masih sama, yaitu 120Hz. Untuk ukuran layarnya 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus 2400x1080 pixel. Nah, buat kalian yang emang tertarik sama Poco X5 5G, bisa cek harga terupdate-nya di scene berikut ya. Di produk keempat ada Samsung Galaxy A15 5G. Untuk versi 5G dan 4G, kedua identik sama secara fisik, hanya bagian chipset yang beda. Untuk versi 5G menggunakan Dimensity 6100 Plus, untuk skor Antutunya agak sedikit lucu sebenarnya. Soalnya waktu dites Antutu, Galaxy A15 5G cuma bisa tembus di 380 ribuan, padahal harapannya bisa tembus di 400 sampai 500 ribuan. Kalau kita paksa untuk main game Genshin Impact di settingan highest 60 fps, smartphone ini bisa berjalan di kisaran 27 sampai 30 fps aja. Cuma terkadang ada sedikit frame drop ke 15 fps-an. Mungkin saat animasi ultimate atau pergantian karakter. Jadi saran dia sih main di settingan lowest 60 fps aja sih, biar lebih nyaman. Kemudian untuk main PUBG Mobile, doi bisa berjalan di settingan smooth ultra atau HD high dengan rata-rata frame rate 40 fps. Gimana? Tertarik sama Galaxy A15 5G? Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya ya.
Move lagi ke produk Poco, ada Poco M6 Pro. Yang mana Poco M6 Pro ditopang chipset Helio G99 Ultra dan dipaduin sama RAM 8GB dan storage 256GB UFS 2.2. Sebagai gambaran awal aja nih ya, skor Antutu yang bisa dihasilin sama Poco M6 Pro ini ada di angka 385 ribuan di versi 9 dan 438 ribuan poin di Antutu versi 10. Performa gamingnya pun stabil banget. Sedangkan untuk game Mobile Legends bisa main di settingan frame rate super dan grafis ultra. Hasilnya pas dipakai main gak pernah ketemu lag sama sekali dan stabil di kisaran 59 sampai 60 fps. Lanjut ke PUBG, di sini buat kamu yang mau maksa main di settingan maksimal bisa di HD High ya. Tapi kalau mau lebih mentingin frame rate, mending di settingan smooth ultra aja kayak waktu Bang Bewok tes. Hasilnya dijamin kalian bakal puas banget karena doi bisa lancar di kisaran 39 sampai 40 fps. Poco M6 Pro ini bahkan juga udah pakai hard gyro yang ngebikin kita kalau mau ngeker-ngeker tuh lebih enak. Terakhir kalau buat Genshin Impact, kalian juga bisa lihat sendiri ya kalau Bang Bewok masih bisa main dengan nyaman di kisaran 40-an fps. Di sini Bang Bewok main di settingan grafis lowest 60 fps. Nah, untuk spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Pindah ke produk ke-6 ada Infinix Note 40 yang meskipun masih pakai Helio G99 tapi mampu ngasihin skor Antutu mencapai 431 ribuan poin di Antutu versi 10. Untuk kebutuhan gamingnya, Bang Bewok udah nyoba main Mobile Legends di mode performance dan equilibrium. Saat main di dua mode tersebut tidak ada touch delay sama sekali, semuanya berjalan aman aja. Waktu mode war pun juga tidak ada patah-patah dan untuk frame rate-nya dapat berjalan stabil di 59 fps. Terus yang bikin kaget waktu awal perilisannya adalah teknologi wireless charging yang biasanya kita temuin di HP-HP kelas flagship aja. Bahkan untuk power bank wirelessnya kali ini tuh udah dikasih secara langsung di paket penjualannya. Selain itu Infinix juga ngasih beberapa fitur tambahan. Mulai dari chip Cheetah X1 untuk meningkatkan performa dan keamanan pas ngecas, ada bypass charging juga biar kalau mabar lama-lama bisa sambil ngecas tanpa harus khawatir baterainya cepet rusak. Atau yang nggak suka ngecas pakai kabel, wireless charging pun ini udah disupport sampai 20 watt loh. Jadi termasuk udah cukup cepet juga. Bahkan ya, dia juga udah bisa reverse wireless charging buat perangkat lain yang butuh dicas secara wireless. Gokil banget sih buat HP 2 jutaan. Dan berikut harga terupdate serta spesifikasi singkatnya ya guys. Sebelum masuk ke produk yang terakhir, ada nggak nih produk yang jadi inceran kalian? Coba dong share di kolom komentar sama Nidia ya. Dan untuk daftar terakhir ada Tecno Pova 6 Pro 5G yang kali ini sudah turun harga. Hadir dengan RAM 12GB yang tergolong luas, jadi untuk kebutuhan multitasking dan gaming pastinya akan lancar. Ditambah lagi storage-nya 256GB yang sudah cukup besar. Kemudian untuk chipsetnya, Pova 6 Pro 5G hadir dengan Dimensity 6080 5G. Dipakai main Mobile Legends bisa di 80-an fps lancar. Cuma dengan catatan, settingan grafisnya ini di high ya, bukan mentok di ultra. Kalau mau di ultra, FPS-nya bakal turun ke 60-an fps. Sementara kalau untuk PUBG juga aman di 50-an fps. Lalu untuk Genshin juga masih nyaman, tapi di settingan lowest dapat di sekitaran 40-an fps. Buat nopang performanya, baterai di Tecno Pova 6 Pro ini juga udah super jumbo, 6000 mAh. Dipakai buat nonton YouTube sekitar 30 menit cuma berkurang 2-3%. Bahkan main Genshin Impact 30 menit cuma habis sekitar 9-10% aja baterainya. Ditambah lagi untuk chargernya dikasih yang 70 watt. Durasi chargingnya nggak bakal lama lagi deh. Tapi dengan catatan, pastiin kamu aktifin mode hyperchargernya pas ngecas. Dan berikut untuk harga terupdate-nya serta spek singkatnya ya.